ya. Jadi panjang bayangannya sama dengan bendanya. Nah, itu menurut hadis adalah adalah waktu untuk sholat asar. Tetapi ada lagi hadis yang menjelaskan bahwa panjang bayangan asar itu ketika panjang bayangan itu 2 kali panjang bendanya. Misalnya satu benda itu misalnya tongkat ya, panjangnya 1 meter. Maka kalau yang tadinya panjangnya sama-sama 1 meter, maka di hadis yang lain itu menggunakan 2 meter. Nah, kemudian kapan kita pakai 1 meter atau 2 meter, itu tergantung dari posisi kita di mana atau lokasi mana. Jadi kalau kita pakai hitungan bayangan matahari 2 meter, yaitu ketika waktu zuhurnya itu panjang bayangannya satu bayangan benda. Tetapi kalau kita pakai 1 meter, satu bayangan benda, maka ketika waktu zuhurnya itu tidak Indonesia itu menggunakan perhitungan waktu asarnya adalah 1 kali panjang bayangan benda. Ya, nanti kita akan belajar bagaimana menghitung tinggi waktu asar atau tinggi matahari asar. Kemudian lanjut lagi ke waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini tidak ada perbedaan ya, di seluruh dunia waktunya sama. Maghrib itu adalah ketika matahari tenggelam. Ketika matahari sudah berada di bawah ufuk meskipun baru 1 derajat, itu sudah waktu maghrib. Ya, jadi waktu sholat maghrib itu ciri-cirinya adalah ketika matahari sudah tenggelam di bawah ufuk. Jadi kalau teman-teman lihat perbedaan di sini ya, jadi ini gambar ini di atasnya warna biru, kemudian mataharinya berwarna kuning, itu mengisyaratkan ini adalah waktu siang hari atau ketika matahari berada di atas ufuk. Nah, yang garis kedua, yang ini bagian malam ya. Jadi malam ini diibaratkan hitam ya, gelap, kemudian mataharinya berwarna merah. Jadi ini adalah waktu-waktu sholat yang malam hari atau matahari di bawah ufuk. Nah, selanjutnya setelah waktu maghrib, tadi pas matahari tenggelam, selanjutnya di waktu isya. Nah, waktu isya itu berdasarkan hadis disebutkan bahwa isya adalah dimulai ketika bintang-bintang itu bisa dilihat. Okay. Pinjam, bilang Tante Hanan mau pinjam. Enggak apa-apa. Enggak bisa yang itu. Ambil aja, enggak apa-apa. Tantanya enggak ada. Ya sudah, minta tolong Mbak Ating, cari Mbak Ating. Oke, kita lanjut ya. Nah, waktu isya itu berdasarkan hadis dimulai saat matahari atau saat bayangan merah di langit itu benar-benar sudah hilang, ya. Kalau di dalam istilah astronomi itu ada namanya astronomical twilight ya, atau senja astronomi, yaitu ketika matahari itu ketika langit itu benar-benar dalam kondisi gelap, sehingga ketika orang ingin mengobservasi bintang atau planet itu sudah bisa ya, karena posisi mataharinya sudah benar-benar hilang dan kondisi sudah benar-benar gelap. Nah, itu di dalam astronomi namanya astronomical twilight. Secara hitungan tinggi derajat itu sekitar 18 derajat di bawah ufuk atau min 18 ya. Ini untuk waktu isya. Selanjutnya ketika matahari terus berjalan, nah ini matahari pas di tengah-tengah malam. Jadi tengah malam ini kalau kita istilahkan ya pas jam 12 malam gitu ya, pas tengah malam. Kemudian berlanjut lagi, ini adalah waktu-waktu seperempat atau sepertiga malam. Ini adalah waktu yang disunahkan untuk sholat sunat tahajud ya. Kemudian sampai di waktu imsak. Nah, imsak ini adalah penanda ketika seorang muslim akan berpuasa di keesokan harinya. Jadi ini adalah batas ya, batas seseorang yang ingin melaksanakan puasa.
Meskipun pada hukumnya ini tidak wajib, ya, tidak wajib. Kenapa? Karena ini hanyalah semacam kehati-hatian supaya orang tuh nggak kelewat, ya, nggak kelewat memasuki waktu subuh atau fajar. Nah, kemudian di waktu fajar, di waktu subuh, ini adalah matahari waktu subuh, ya. Jadi di sini kurang lebih tingginya adalah 20 derajat. Berdasarkan pemerintah Indonesia, Kementerian Agama menetapkan bahwa tinggi waktu sholat subuh itu adalah min 20 derajat. Ya, meskipun beberapa ormas lain seperti Muhammadiyah mengatakan bahwa kalau waktu subuh 20 derajat itu belum muncul fajarnya, ya, belum muncul fajar sodiknya. Maka untuk Muhammadiyah menggunakan tinggi subuhnya adalah min 18 derajat. Nah, tapi karena kita meyakini kebenaran yang disampaikan oleh pemerintah, maka kita pakainya 20 derajat saja. Oke, kemudian setelah waktu subuh matahari terus meninggi, ya. Lalu muncullah di sini matahari terbit. Nah, matahari terbit di dalam bahasa Arab adalah syuruk, ya, syuruk. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, syuruk ini adalah waktu terbit. Kalau di sini ghurub, ya. Kalau matahari terbenam namanya ghurub, tempatnya adalah maghrib, ya. Tempat terbenam adalah maghrib. Sedangkan kalau syuruk ini adalah waktu terbit, sedangkan tempat terbitnya adalah masyrik, ya. Minal masyriqi wal maghrib. Nah, itu sama dari terbit ke terbenam. Oke, ini waktunya sama kayak waktu maghrib, yaitu min 1 derajat. Selanjutnya adalah waktu duha, ya. Waktu duha ini kita menggunakan kurang lebih 4 derajat, ya. Yang penting kita sudah lepas dari syuruk, sudah tinggi mataharinya. Nah, ini dibolehkan atau disunahkan melaksanakan sholat duha. Ya, sholat duha kapan waktunya? Yaitu sholat duha sampai sebelum terjadinya istiwa. Ya, jadi kalau kita ya anggaplah jam 11 gitu ya. Jam 11 itu adalah batas akhir melaksanakan sholat duha. Ya, kenapa? Karena jam 11 itu sudah mendekati waktu istiwa atau pertengahan matahari. Nah, waktu pertengahan matahari ini kan dilarang untuk melaksanakan sholat, ya, kecuali setelah zawal, setelah tergelincir baru masuk waktu sholat zuhur. Oke, ini adalah gambaran secara umum waktu sholat dari posisi matahari. Sekarang kita akan masuk ke beberapa istilah terkait istilah astronomi yang terkait waktu sholat. Yang pertama adalah tinggi matahari. Ya, jadi tinggi matahari itu adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai matahari. Ya, lingkaran vertikal berarti yang lurus ke atas, ya. Kalau yang lurus ke atas, atas bawah itu namanya vertikal. Tapi kalau yang ke samping ini adalah horizontal, ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung. Apa sih yang dimaksud dengan vertikal dan horizontal? Jadi kalau vertikal itu yang ke atas atau bawah, tapi kalau horizontal itu yang ke samping. Oke, selanjutnya dihitung dari ufuk sampai matahari. Nah, jadi untuk tinggi matahari dihitung permulaannya adalah ufuk. Nah, garis ini adalah ufuk yang membedakan waktu malam dan waktu siang. Di sini nilainya 0 derajat, ya. Kemudian tandanya matahari akan bernilai positif jika dia berada di atas ufuk. Jadi semua matahari waktu sholat yang dilaksanakan di siang hari, baik itu sholat zuhur, asar maupun duha, maka dia bernilai positif. Sedangkan semua sholat yang dilaksanakannya di malam hari atau matahari berada di bawah ufuk, maka dia bernilai negatif, ya. Negatif ini hanyalah tanda. Kalau malam dia negatif, kalau siang dia positif, ya. Tidak ada makna tertentu. Misalnya kalau positif dia baik itu enggak, dan negatif dia jelek itu enggak. Tapi ini hanyalah istilah dalam astronomi supaya membedakan antara waktu siang dan malam. Oke. Setelah tinggi matahari ada istilah lagi sudut waktu matahari. Apa sih sudut waktu matahari? Sudut waktu matahari itu adalah busur sepanjang lingkaran harian matahari dihitung dari kulminasi atas sampai matahari berada, ya. Dari kulminasi atas. Ini adalah waktu kulminasi atas atau waktu istiwa, ya, sampai matahari berada.
Misalnya dia ada di asar, dia ada di ghurub, di maghrib, ada di isya, di waktu subuh, di waktu duha, dan lain sebagainya. Jadi perhitungannya adalah dari nolnya sini. Tetapi dia bukan berhitung untuk 360 derajat ya. Kalau satu lingkaran itu kan 360 derajat. Tetapi ini hanya sampai kulminasi bawah. Jadi nilainya dari satu hari itu dibagi 2. Jadi ini adalah 0 derajat, kemudian paling bawah ketika kulminasi bawah ini adalah 180 derajat. Begitu juga dengan yang sebelah sini, yang sebelah timur ya. Jadi dia sama-sama dibagi, jadi ini 0 derajat, kemudian ini 180 derajat. Nah, nilainya ketika dia berada di ketika berada di meridian sebelah barat, maka nilainya positif ya. Jadi matahari, sudut waktu matahari ketika berada di barat, sebelah barat itu adalah positif. Artinya ini dari tengah hari sampai malam hari ya. Kemudian kalau berada di sebelah timur ya, ketika matahari pagi, jadi matahari dari tengah malam, hitungannya dari tengah malam ketemu pagi sampai tengah hari, maka ini nilainya negatif ya. Jadi diingat-ingat kalau di barat dia positif, kalau di timur dia negatif. Oke, kemudian nah ini ada rumusnya. Rumus untuk mengetahui sudut waktu matahari. Ada beberapa urutan, tapi ini adalah urutan yang umum. Jadi rumusnya nanti kita akan praktek menggunakan kalkulator. Jadi rumus yang dipakai adalah cos sudut waktu sama dengan min tan lintang tempat. Kalian kalau lihat ada tanda V, tanda lingkaran, kemudian ada garis di tengahnya, ini namanya V yang dilambangkan untuk lokasi lintang ya, lintang tempat. Kemudian tan deklinasi matahari. Deklinasi itu adalah kemiringan matahari. Dari mana data yang akan kita dapatkan dari deklinasi? Itu didapatkan dari data epimeris. Epimeris itu adalah data astronomi terkait benda langit, khususnya matahari dan bulan. Kemudian ditambah sin H0. Nah, H ini adalah tinggi. Tinggi mataharinya berapa? Nah, itu yang kita akan pakai. Lalu dibagi cos lintang tempat, dibagi cos deklinasi matahari. Nah, ini untuk pengetahuan dulu, nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya ada lagi ihtiyat ya. Ihtiyat itu adalah pengaman, yaitu suatu langkah pengaman dalam perhitungan awal waktu sholat dengan cara menambah atau mengurangi sebesar 1-2 menit dari hasil hitungan yang sebenarnya. Ya, jadi maksudnya ihtiyat itu adalah untuk mencakup daerah-daerah sekitar yang kita hitung, terutama yang berada di sebelah barat. Jadi setiap menit per menit itu sama dengan 27,5 km. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya ada jadwal imsakiyah kota Samarinda, itu biasanya ada di sekitarnya gitu ya, dan di sekitarnya. Jadi itu menunjukkan bahwa hitungan waktu sholat atau waktu imsakiyah yang ada di jadwal tersebut itu mencakup daerah-daerah yang berada di sekitar kota itu gitu ya. Jadi per 1 menit itu adalah sekitar 27,5 km. Nah misalnya nih kita hitung, misalnya sampai ke daerah mana ya, sekitar Samarinda, misalnya Sanga-Sanga ya, daerah Sanga-Sanga itu masuk Kabupaten Kukar. Nah itu ketika kita kepengen tahu berapa, misalnya kota Sanga-Sanga itu bisa pakai jadwal yang kita bikin, maka kurang lebih kita tambahkan berapa menit gitu ya. Jadi idealnya rata-ratanya kalau kita pengen membuat jadwal waktu sholat itu ditambah 2-3 menit ya, supaya mencakup wilayah sekitar yang ada di kota yang dihitung. Kemudian manfaat lain dari ihtiyat adalah untuk menjadikan pembulatan ya dalam satuan terkecil dalam menit waktu sehingga penggunaannya lebih mudah. Lalu bisa memberikan koreksi atau atas kesalahan dalam perhitungan. Artinya untuk menambah keyakinan bahwa waktu sholat itu benar-benar sudah masuk sehingga melaksanakan sholat itu sudah di waktunya. Jadi untuk kehati-hatian. Misalnya nih kita melaksanakan sholat waktu, kita masuk waktu maghrib
untuk hari ini itu kalau nggak salah jam 18 lebih 14 menit ya. Jam 18, jam 6 lebih 14 menit atau 15 menit. Nah, itu sudah termasuk ihtiyat karena hasil perhitungan itu aslinya adalah jam 18 atau jam 6 lebih 11 menit ya, 11 menit. Jadi karena ada ihtiyat untuk mencakup daerah-daerah sekitar kota Samarinda ditambahkan 3 menit, maka waktu sholat maghribnya adalah jam 16 atau jam 18 lebih 14 menit. Seperti itu ya. Jadi enggak cuman kota Samarinda, tetapi daerah-daerah sekitar kota Samarinda bisa menggunakan jadwal tersebut. Oke, mungkin itu saja untuk teori. Sekarang kita akan langsung masuk ke praktek. Ini rumus, insya Allah nggak usah dipelajari. Nah, kita langsung mencoba praktek. Ini adalah contoh perhitungan waktu sholat untuk kota Samarinda pada tanggal 4 Mei ya 2021. Ini hari apa ya? 4 Mei ini 2 hari yang lalu. Hari ini tanggal 5 atau 6? Tanggal 5, Bu. Hari ini tanggal 5 ya? Iya, Bu. Ya, hari ini tanggal 5 berarti ini jadwal kemarin. Ya, jadwal kemarin. Coba kita perhatikan apa yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah data lintang dan bujur. Ya, ini adalah data lintang tempat kita berada atau kota yang ingin kita cari jadwal sholatnya. Nah, untuk kota Samarinda itu lintangnya adalah min 0 derajat 28 menit 00 detik lintang selatan. Ya, ini untuk kota Samarinda. Jadi kenapa kok kota Samarinda itu min 0 derajat? Karena kita sangat dekat lokasinya dengan garis khatulistiwa. Ya, garis khatulistiwa itu adalah garis yang menjadi titik 0. Oh iya. Iya, mantap. Ini mau juga. Makasih. Ini buat taruh di nih. Umi gini. Umi mau ngajar dulu. Ya udah, main sama Mbak lagi. Oke. Ini waktu lintang tempat kota Samarinda berada di min 0 derajat 28 menit. Kenapa kita berada di 0? Karena kita itu lokasinya sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Jadi garis khatulistiwa itu adalah 0 derajat ya, 0 derajat. Sementara kita itu di min 0 derajat 28 menit. Artinya kita berada di bawah ya, agak ke bawah dari garis pertengahan bumi. Kemudian bujur tempat. Nah, bujur tempat kota Samarinda adalah 117 derajat 11 menit bujur timur. Ya, berbeda dengan lintang. Kalau lintang itu titik 0 derajatnya adalah garis khatulistiwa. Tetapi kalau bujur itu garis titik 0 derajatnya adalah di kota Greenwich ya, di Greenwich atau di London ya, Greenwich, kota London. Inggris ya, di Inggris, di negara Inggris, kota London ada sebuah daerah namanya Greenwich. Nah, itu Greenwich berdasarkan kesepakatan astronom seluruh dunia bahwa 0 derajat untuk bujur adalah di Inggris atau di Greenwich. Nah, kita dari Greenwich itu sekitar 117 derajat. Kalau dihitung dengan jam, selisih kita itu sekitar 8 jam. Ya, zona waktu kita itu sekitar 8 jam dari Inggris. Beda kalau daerah Jawa ya. Jadi daerah bujur yang ada di Indonesia Barat itu selisihnya 7 jam. Maka kalau di Samarinda selisihnya 8 jam. Kalau kota yang ada di waktu Indonesia Timur itu ada selisih sekitar 8 jam. Ya, 8 jam. Kemudian deklinasi matahari. Nah, deklinasi matahari ini adalah data kemiringan matahari ya, kemiringan matahari. Jadi kita nggak bisa atau kita tidak sekarang ini tidak disibukkan dengan menghitung secara manual, tetapi kita bisa menggunakan tabel ephemeris ya. Nah, di sini saya sudah siapkan buat kalian ada buku namanya Ephemeris Hisab Ruqyat. Ini adalah data buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama ya, Ephemeris Hisab Ruqyat 2021. Apa isinya? Secara umum isinya adalah data matahari dan bulan. Ya, kaitannya adalah untuk perhitungan waktu-waktu ibadah, baik itu untuk waktu
sholat, kemudian menggunakannya untuk perhitungan awal Ramadan, awal Syawal, ataupun perhitungan gerhana. Ya, nah ini adalah data-data yang mau kita pakai. Di sini lengkap ya 1 tahun. Jadi yang kita mau cari adalah tanggal 4 Mei. 4 Mei sesuai yang jadwal kita tentukan. Mana? Nggak boleh gitu. Bentar ya, kita cari data di bulan Mei tanggal 4. Nah ini tanggal 3, ini tanggal 4. Oke, teman-teman silakan perhatikan. Ini adalah data matahari tanggal 4 Mei ya. Jadi yang perlu kita cari adalah deklinasi. Nah ini teman-teman lihat di kolom nomor 5 ada apparent declination. Nah cara mencarinya adalah kita menyesuaikan waktu kita di kota, waktu sesuaikan dengan Greenwich tadi. Jadi misalnya kita mencari ya jam 12 waktu Greenwich. Maka yang harus kita cari adalah selisih 7 jam. Ya, 7 jam dari kota Greenwich tadi. Karena 8 jam, 8 jam karena kita berada di Indonesia waktu di bagian tengah. Nah, dari jam 12 kita kurangi 7. Kita kurangi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pisau untuk motong buah. Nah, jadi jam 4 ini ya, pas jam 4 kita mengambil data untuk tanggal 4 Mei. Jadi teman-teman mengambilnya yang pertama jam 12-nya. Jam 12-nya itu baru dikurangi lokasi kita. Kalau kita di Indonesia Tengah karena selisihnya 8 jam, maka kita ambil 8 jam sebelum jam 12. Berarti di sini kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka jam 4. Nah, jam 4. Berarti yang kita ambil untuk deklinasi mataharinya adalah ini. Ya, pas di jam 4 yaitu 16 derajat 0 menit 53 detik. Ya, seperti itu. Kemudian setelah deklinasi matahari, jadi kita perlu lagi equation of time. Apakah itu equation of time? Equation of time itu adalah waktu yang digunakan untuk mensinkronkan atau mencari waktu hakiki, pertengahan hakiki. Jadi kalau kita pikir ya, tengah hari itu adalah jam 12 siang. Ternyata pada hakikatnya itu bukan jam 12 pas, tetapi bisa jadi lebih jam 12 ataupun kadang-kadang kurang dari jam 12. Maka caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan memasukkan itulah hasil dari waktu pertengahan yang hakiki. Sampai di sini teman-teman paham penjelasan saya? Halo, bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah. Halo, jelas suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Maaf ya, tadi ini keluar lagi ininya, Zoom-nya. Oke, kita lanjut. Sampai di sini teman-teman paham penjelasan yang saya sampaikan? Bisa diulang, Kak, Bu? Bisa ditangkap ya, cukup bisa dipahami ya. Ini mungkin sesuatu yang baru buat kalian, tapi jangan khawatir. Nanti seiring waktu kita sering praktek, insya Allah akan lebih mudah. Oke, kita lanjutkan saja ya. Oke,
setelah equation of time yang tadi datanya dari epimeris hisab ru'yat, ya, jadi kita nggak mencari sendiri, nanti kita hanya perlu memasukkan rumus. Nah, setelah equation of time, data kelima yang harus kita siapkan adalah data tinggi matahari. Nah, tinggi matahari ini relatif sama, semuanya sama kecuali waktu asar. Kenapa waktu asarnya nggak bisa ditetapkan di satu tinggi gitu aja? Karena mataharinya itu disesuaikan dengan lintang tempat kita, ya. Karena tadi kan dari hadis yang disampaikan Rasulullah bahwa tinggi waktu asar itu adalah ketika bayangan benda itu sama dengan panjang bendanya. Nah, untuk itu kita perlu menyesuaikan lintang tempat kita dengan deklinasi matahari. Deklinasi itu apa? Kemiringan. Maka kita perlu menggunakan rumus, ya. Menggunakan rumusnya adalah tan deklinasi matahari dikurangi lintang tempat plus 1. Ya, plus 1 itu maksudnya adalah untuk panjang bayangan benda 1 kali. Lalu waktu maghrib. Nah, waktu maghrib yang tadi di awal saya contohkan dengan gambar matahari itu di bawah ufuknya adalah min 1 derajat. Lalu waktu isya itu min 18 derajat, waktu subuh min 20 derajat, waktu imsak itu min 22 derajat. Ini waktu imsak boleh pakai 22 derajat atau hasil perhitungan waktu subuh dikurangi 10 menit. Nah, kemudian waktu terbit ini sekitar min 1 derajat, sama seperti waktu maghrib, ya. Bedanya waktu maghrib itu di ufuk barat, kalau terbit itu di ufuk timur. Kemudian waktu duha itu ketika matahari berada di 4 derajat 30 menit. Oke, ini adalah data tinggi matahari. Selanjutnya adalah meridian pas. Merpas. Apakah itu merpas atau meridian pas? Yaitu ketika kita mencari waktu pertengahan matahari yang hakiki, waktu yang sebenarnya. Jadi pertengahan matahari itu tidak pas di jam 12, tetapi bisa kurang dan atau lebih. Maka caranya adalah dengan pengurangan dari jam 12 dikurangi E. E itu adalah equation of time. Ya, nanti kita praktekkan. Saya jelaskan dulu apa-apa data yang diperlukan. Kemudian interpolasi. Interpolasi ini adalah penyesuaian dari waktu daerah ke waktu setempat, ya. Apa yang dimaksud dengan waktu daerah? Waktu daerah itu adalah waktu Indonesia Tengah, ya. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Maka kita berada di Indonesia Tengah, ya. Jadi Indonesia Tengah dari Greenwich itu sekitar 120 derajat, ya. Indonesia Tengah 120 derajat. Maka kita sesuaikan dengan kota Samarinda. Kota Samarinda berada di 117 derajat 11 menit. Maka rumusnya waktu bujur kota Samarinda dikurangi bujur daerah dibagi 15. Kenapa 15? Karena per 1 derajat itu sama dengan 15 detik 15 menit, ya, 15 menit. Jadi 1 derajatnya itu sama dengan 15 menit. Oke. Nah, ini jadi penyesuaian ya dari waktu daerah ke waktu setempat. Waktu daerah itu adalah waktu Indonesia Tengah, sedangkan waktu daerah, waktu setempat adalah lokasi di mana kita berada. Ya, ini adalah kota Samarinda. Selanjutnya setelah interpolasi kita mencari sudut waktu. Nah, sudut waktu ini yang tadi saya jelaskan perhitungannya dari titik kulminasi atas sampai matahari berada, ya. Jadi dari kulminasi atas ketika matahari tengah hari tadi atau ketika meridian pas. Nah, ini ketika merpas sampai matahari berada. Untuk waktu asar, maghrib, isya dan lainnya itu semuanya menggunakan rumus sudut waktu, ya. Rumusnya adalah cos T sama dengan sin tinggi matahari. Kalau teman-teman lihat ada lambang 0 kecil, maka itu adalah lambang matahari. Kalau lambang C kecil itu adalah lambang bulan, ya. Dibedakan seperti itu. Kalau lambangnya 0 kecil itu adalah matahari, kalau C itu adalah bulan. H itu adalah notasi tinggi. Dalam bahasa Inggris adalah singkatan dari height,
ya, height atau tinggi. Maka menggunakan H0 dibagi cos lintang. Nah, kalau ini adalah notasi atau lambang untuk lintang, ya, V. Ini adalah notasi V atau lintang tempat kita berada. Dibagi cos deklinasi. Deklinasi datanya kita dapatkan tadi dari tabel epimeris, kemudian dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi. Bu, apa sih sin kostan itu? Sin kostan itu adalah rumus untuk menghitung satuan trigonometri. Ya, kenapa trigonometri yang kita pakai? Karena kita mengasumsikan bahwa bumi itu bulat. Ya, bumi itu bulat, maka untuk memudahkan perhitungan kita memakai rumus trigonometri. Nah, rumusnya kita masukkan data-data yang sudah ada tadi, baru kita nanti langsung praktek di kalkulator, ya. Ini nanti kita praktek. Sekarang setelah sudut waktunya kita dapatkan, sekarang kita praktek menghitung. Nah, kita sekarang praktek menghitung untuk waktu-waktunya. Sebelum masuk ke proses perhitungan, kita belajar dulu mencari data-data yang tadi diperlukan. Oke, sekarang teman-teman sambil memperhatikan, silahkan dibuka kalkulator yang tadi sudah di-download. Itu kalkulator namanya Realmax, ya. Saya juga terbantu banyak dengan adanya kalkulator ini karena kalau kita beli kalkulator yang manual, cukup modern ya, kita bisa pakai aplikasi yang ada di HP yang untuk kalkulator saintifik. Oke, langkah pertama kita akan mencari tinggi asar, ya, tinggi matahari asar. Caranya adalah dengan memasukkan rumus tan deklinasi matahari dikurangi lintang tempat ditambah 1. Ini adalah tanda kurung yang berbentuk agak kotak ini tanda untuk menunjukkan bahwa ini adalah nilainya mutlak. Artinya, kalaupun toh nanti hasilnya adalah negatif, maka dia harus dianggap positif. Ya, berarti minnya itu diabaikan. Oke, sekarang kita coba masukkan rumus. Silakan teman-teman buka. Sudah dibuka kalkulatornya? Coba tunjukkan di layar. Tunjukkan di layar HP atau laptopnya. Yang belum buka Zoom, silahkan dibuka videonya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan coba praktek menghitung. Silakan teman-teman nolkan dengan memencet AC. Ya, AC ping sebelah kanan. Yang ada off-nya itu kita pencet 0. Lalu sekarang masukkan ini caranya. 16 derajat 0 menit 53 detik. Masukkan dulu angka 16 derajat 0 menit 53 detik dikurangi min. Nah, untuk minnya itu menggunakan ada tanda kurung di sebelah kanan, sebelah kiri ya, tanda kurung min. Jadi bukan pengurangan biasa, tetapi ada tombol minnya sendiri. Yang dia ada di atasnya itu huruf A, warna pink itu. Nah, itu adalah tombol min. Kemudian min 0 derajat 28 menit. Nah, untuk memencet derajatnya kita tinggal pencet itu. Ada tombol derajat di kalkulator, ada lambang 0, kemudian titik 1 dan titik 2. Nah, itu adalah lambang untuk derajat, menit dan detik. Ya. Oke, silakan dipraktekkan. 16 derajat pencet itu derajatnya, kemudian 00 menit pencet lagi derajatnya, kemudian 53 detik pencet lagi derajatnya. Sudah
Maaf, terpotong lagi ya. Halo? Iya, Bu. Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Ya. Sudah tadi prakteknya sudah? Kalau sudah dimasukkan angka-angkanya, pencet sama dengan. Iya. Sama dengan, lalu pencet lagi tombol derajat. Maka hasilnya adalah sekian. Betul tidak? Sudah? Ada yang berhasil untuk perhitungannya? Halo, tolong direspon. Mungkin bisa dibuka mic-nya. Saya salah, Bu. Ya saya error, Bu. Error. Kalau error coba Saya juga dinolkan salah. lagi. Oke, dinolkan lagi semuanya. Saya pandu dari awal. Nolkan. Silahkan pencet 16. 16 derajat. Pencet tombol derajat. 16 derajat. Sudah? Lalu 0 menit. 00 baru pencet lagi tombol derajat. Lalu pencet lagi 53 derajat. 53 derajat atau 53 detik ya. Itu bacanya adalah 16 derajat, 0 menit, 53 detik. Sudah betul? Coba lihatkan kalkulatornya di layar. Ya, betul ya. Oke. Selanjutnya teman-teman kurang, pencet tombol kurang, pengurangan biasa. Lalu min 0 derajat 28 menit. 0 derajat 28 menit adalah lintang kota Samarinda. Minnya adalah menggunakan tombol min yang ada di atas ya. Di atas itu ada tombol kecil di dalam burung, itu min. Ya, bukan pengurangan biasa, tapi menggunakan tombol minus. Tuh, apa ini? Oke. Selanjutnya, sesudah masukkan tombol minusnya sudah masukkan tombol minus? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Ya. Siap, kalau sudah pencet 0 derajat lagi. 0, lalu pencet tombol derajat, lalu angka 28 derajat. 28 derajat. Sudah? Pencet sama dengan. Sudah, Bu. Berhasil? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, Sudah, Bu. baru pencet lagi tombol derajat. Ini dari satuan desimal, kita jadikan satuan derajat. Maka pencet tombol derajat. Berapa hasil yang kalian dapat? 16 derajat, 16 derajat. 1 menit, 1 menit. 16 derajat 28 menit ya, Bu. Iya, betul. 16 28 derajat menit. 28 menit 53 detik. 53 detik. Ya, itu betul. Ya, yang angkanya tidak sama seperti ini berarti ada yang salah. Ya, berarti ada yang salah. Silahkan diulangi. Ya, silahkan diulangi. Caranya adalah 16 derajat 0 menit 53 detik dikurangi min 0 derajat 28 menit 0 detik. Nah, setelah kita dapatkan angka ini, sekarang teman-teman tolong dinolkan lagi. Nolkan kalkulatornya. Lalu kita masukkan rumus. Nah, ini rumusnya. Caranya memencet kalkulator adalah dengan memencet shift dulu. Shift di paling atas dari layar kalkulator kalian itu ada tombol shift. Shift lalu tan, shift tan. Ya.
shift tan, nanti akan muncul tulisan tan -1. Ya, tan -1 kecil di atasnya. Lalu buka kurung, pencet lagi tan 16 derajat, 28 menit, 53 detik. Sudah? Lalu plus 1, ya, tambah 1. Kemudian tutup kurung, lalu pencet X-1. Nah, di atas itu ada tombol X-1, di bawahnya DRG. DRG itu ada tombol X-1. Nah, itu dipencet. Apa? Lollipop. Aduh, nanti dulu. Bating bikin kupu-kupu. Coba dibuka kuenya, Nan. Bating bukakan kuenya, Nan. Ya, situ banyak kue. Ambil aja. Mantap. Ada Oreo. Nah, lollipopnya. Hah? Boleh sih. Ada kan? Astagfirullah. Bilang sama tante. Oke, sudah dapat X-1-nya? X-1 baru kalau sudah pencet sama dengan. Nah, kita dapatkan hasil 37,656 sekian. Lalu ini ada kita jadikan satuan derajat. Ya, satuan derajat, pencet lagi derajatnya. Berapa hasil yang kalian dapat? Bisa dibacakan? 37 derajat, 39 menit, 25 detik. Ya, betul. Yang lain gimana? Sama Bu, sama. Sama Bu. Ya, sama ya. Kalau sama berarti Sama, Bu, betul. sama. Oke, angkanya yang harusnya kita dapatkan adalah 37 derajat, 39 menit, 25 detik. Oke, ini adalah tinggi matahari waktu sholat asar. Ya, tinggi matahari waktu sholat asar. Nah, untuk yang lain itu konstan saja, tetap saja. Jadi tidak perlu menggunakan rumus ya. Nah, sekarang kita mencari merpas, meridian pas. Caranya adalah silakan teman-teman nolkan kalkulatornya. Lalu kita pencet angka 12. 12 dikurangi equation of time. Equation of time-nya adalah 0 jam 3 menit 12 detik 12 second ya. Pencet lagi 12 dikurang 0 derajat ya, 0 derajat 28 menit. Bukan 3 menit, 0 derajat 3 menit 12 detik. Lalu pencet sama dengan. Setelah sama dengan, pencet lagi tombol derajat. Maka hasilnya adalah, boleh dibacakan hasil yang kalian dapat? 0 derajat, 3 menit, 12 detik. Itu ininya, itu equation of time-nya, hasilnya. Hasil dari 12 kurangi E tadi. Belum betul ya? Belum betul. Silahkan diulangi. 11 derajat. Lagi. 11 derajat, 56 detik, 56 menit, 48 detik, Bu. Detik. 48 detik. Ya, betul. Jadi yang betul adalah 11 derajat 56 menit 48 detik. Nah, itu adalah meridian pas kita hari ini. Artinya tengah harinya Kota Samarinda pada hari ini adalah jam 11 lebih 56 menit lewat 48 detik ya. Atau jam 12 kurang sekitar 4 menit. Itu adalah jam pertengahan matahari hakiki. Sekarang kita akan masuk perhitungan interpolasi. Interpolasi apa tadi? Penyesuaian dari bujur daerah ke bujur setempat. Bujur daerah Kota Samarinda ke bujur daerah waktu Indonesia Tengah ke bujur tempat atau bujur Samarinda.
Caranya adalah silahkan pencet kalkulatornya, buka kurung 117 derajat, 117 derajat 11 menit, dikurang 120 derajat, lalu tutup kurung, dibagi 15. Dibagi 15. Hasilnya adalah, silakan ada yang baca. 11 derajat, 11 menit, 16 detik. Berapa hasil interpolasinya? 0 derajat, 11 menit, 16 detik. Coba ulangi, berapa? 0 derajat, 11 menit. Tolong ulangi. Baca mus. Baca bos. Sama sekali nih teman. Ya, betul. 0 derajat, 11 menit, 11 menit, 16 detik, Bu. Sama. Ya, betul. Sama ya. Oke, Sama, Bu. berarti ini adalah angka penyesuaian dari bujur daerah Indonesia Tengah ke waktu Samarinda, waktu kota Samarinda. Sudah dapatkan kita interpolasi, sekarang kita akan belajar memasukkan rumus sudut waktu. Sudut waktu hari ini kita belajar untuk waktu asar dan maghrib. Ya, waktu asar dan maghrib. Untuk waktu asar, sama semua rumusnya adalah cos T sama dengan sin H sekian-sekian. Sekarang kita langsung masukkan rumusnya. Silakan dinolkan kalkulatornya. Dinolkan, lalu pencet shift cos. Shift cos. Shift cos akan muncul di layar cos min 1. Kemudian buka kurung, pencet sin. Ya, untuk waktu asar tinggi mataharinya adalah tadi kita dapatkan 37 derajat, 39 menit, 25 detik. Sin 37 derajat, 39 menit, 25 detik dibagi cos. Cos min 0 derajat. Minnya pencet yang tadi dalam kurung ada min itu. Tuh. Min 0 derajat 28 menit 0 detik. Sudah dibagi cos min 0 derajat 28 menit 0 derajat 28 menit, lalu kita bagi lagi dengan cos 16 derajat 0 menit 53 detik. Dibagi cos 16 derajat 0 menit 53 detik, sudah dikurangi min 0 derajat. Min 0 derajat 28 menit 0 detik dikali tan. Pencet dikali tan 16 derajat 0 menit 53 detik. Kalau sudah, tutup kurung. Tutup kurung, lalu pencet sama dengan. Sama dengan. Lalu pencet derajat. Kalian dapat hasilnya? Sama nggak hasilnya seperti yang di layar? Sama, Bu. Sama? Ya. Coba bacakan. 50 derajat, 21 menit, 36.93 detik. Ya, itu yang di kalkulator ya. Ya. Hasil dari kalkulator ya, perhitungan ya. Ya, Ibu, sama. Yang lain gimana? Sama, Bu.
Halo, teman-teman yang lain dapat? Ada yang gagal enggak? Atau ada yang beda hasilnya? Halo. Sama, Bu. Gimana yang lain ada ini? Ada komen? Oke, teman-teman gimana tadi hasil perhitungannya sama semua kan? Sama, Bu, sama. Sudut 2002. Nah, sekarang kita akan masuk maghrib seperti tadi. Ayo kita praktekkan bersama. Cos buka min 1 derajat. Kenapa min 1 derajat? Karena tinggi matahari waktu maghrib adalah min 1 derajat. Min 0 derajat 28. Ibu putus-putus. Suara Ibu putus-putus, Cos Bu. 8 menit. Lalu Ibu mohon maaf, suara Ibu putus-putus. halo. Halo, tes. Ya, Bu. Masih putus-putus? Masih, Bu. Masih putus? Sebentar, saya coba jaringan. Ya. Halo. Jelas suaranya? Jelas, Bu. Ya. Udah jelas ya. Kita Iya, Bu. lanjutkan. Oke, untuk perhitungan waktu sholat maghrib, caranya sama seperti yang tadi. Praktekkan lagi di kalkulatornya. Nolkan dulu semuanya. Nolkan, lalu pencet shift cos. Shift cos, buka kurung, sin, min 1 derajat, sin tinggi matahari 1 derajat, min 1 derajat dibagi cos min 0 derajat 28 menit. 0 derajat 28 menit. Min 0 derajat 28 menit dibagi cos
Deklinasi, cos 16 derajat, 0 menit, 53 detik. Kemudian dikurangi tan, lintang tempat, atau min 0 derajat, 28 menit, dikali tan deklinasi, tan 16 derajat, 0 menit, 53 detik. Sudah? Baru tutup kurung. Kalau sudah tan 16 derajat, 0 menit, 53 detik, tutup kurung, lalu pencet sama dengan. Setelah sama dengan, jadikan satuan derajat. Sudah, Bu. Nah, berapa hasilnya? 90 derajat, 54 detik, 23,21 detik. ya. Ya, sama ya. Jadi hasilnya adalah 90 derajat, 54 menit, 23,21 detik. Nah, ini adalah tinggi matahari, sudut waktu matahari. Jadi 90 derajat, 54 menit ya. Oke, sekarang ini kita cukupkan untuk sudut waktu asar dan maghrib dulu. Sekarang kita langsung contoh praktek menghitung waktu sholat. Sekarang kita akan mencari waktu sholat zuhur. Sholat zuhur adalah meridian pasnya jam 11.56 menit 48 detik. Sekarang kita nolkan kalkulatornya. Kita masukkan angka 11 jam atau 11 derajat, 56 menit, 48 detik, ditambah interpolasi. Interpolasi itu nggak usah dimasukkan minnya. Langsung saja ditambah 0 jam atau derajat, 11 menit, 16 detik. Oke, sudah. Lalu pencet sama dengan. Sama dengan, pencet lagi tombol derajat. Dapat hasilnya? 12 derajat, 12 jam, 8 Ya. menit, 4 detik. Detik, ya betul. Jadi ini adalah waktu sholat zuhur untuk Kota Samarinda tanggal 4 Mei 2021. Nah, ini untuk Kota Samarinda ya. Nah, kemudian kita tambahkan ihtiyat. Ihtiyat itu tadi adalah dimaksudkan untuk mencakup daerah-daerah lain sekitar Kota Samarinda. Kita tambahkan 3 menit. Maka hasil yang tadi di angka kalkulator yang 12 derajat 8 menit 4 detik itu tinggal ditambahkan pencet tombol plus. Tidak usah dinolkan, langsung tambah tombol plus 0 jam atau 0 derajat 3 menit 0 detik sama dengan 12 jam, 11 detik, berapa? 11 menit, 4 detik. 11 menit. 4 Ya, detik. betul. Ini adalah waktu sholat untuk Kota Samarinda dan sekitarnya. Sekarang kita mau konfirmasi dengan jadwal imsakiyah ya. Kita akan lihat jadwal imsakiyahnya Fakultas Syariah. Nah, ini adalah jadwal untuk Kota Samarinda dan sekitarnya. Waktu sholat zuhur pada tanggal 4 Mei. 4 Mei adalah jam 12 lewat 12 menit. Nah, ini ada selisih 1 menit. Ya, selisih 1 menit. Dari hasil perhitungan kita tadi, insya Allah tidak masalah. Ya, hanya selisih 1 menit. Itu mungkin perbedaan di ihtiyat. Bisa jadi itu penambahannya 4 menit. Untuk ihtiyatnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke waktu sholat asar. Sholat asar yang harus pertama kita lakukan adalah
memasukkan angka sudut waktu. Ini tadi sudah kita dapatkan, merpas atau median pas juga sudah. Sekarang kita akan mengkonversi dari sudut waktu ke waktu setempat ya, waktu daerah kita, yaitu dengan cara sudut waktu dibagi 15. Sekarang silahkan nolkan kalkulatornya, silahkan dinolkan, lalu masukkan angka 50 derajat 21 menit 36,93 detik. Kemudian dibagi 15. Hasilnya adalah di satuan derajat berapa? 3 jam 3 jam 21. Heeh. 3 jam 21 menit 26,46 detik. Ya, betul. Berarti itu adalah hasil konversi dari sudut waktu matahari ke bujur tempat kita. Sekarang langkah selanjutnya adalah menambahkan dari waktu meridian pas, ya, waktu MP merpas ke konversi. Nah, caranya adalah tadi angka yang 3 jam tadi tidak usah dihapus, tinggal tambahkan plus. Kalian pencet tombol plus. Tambahkan 11 jam, 56 menit, 48 detik. Lalu pencet tombol sama dengan, jadikan satuan derajat. Lihat hasilnya. 15 jam 18 menit 14,46 detik. Ya, betul. Sudah betul ya. Nah, sekarang kita masukkan interpolasi. Interpolasi adalah penyesuaian dari waktu daerah Indonesia Tengah ke waktu Kota Samarinda. Angka yang tadi kita tambahkan plus 0 jam 11 menit 16 detik. 16 detik. Lalu pencet sama dengan, jadikan satuan derajat. Hasilnya adalah 15 derajat 15 jam 29 menit 30,46 detik. ya, betul. Sekarang ini adalah waktu sholat untuk asar Kota Samarinda. Kita jadikan untuk waktu Kota Samarinda dan sekitarnya dengan menambahkan 3 menit. Angka yang tadi tambahkan tombol plus 0 jam atau tambah 0 detik nggak apa-apa. Nah, sesudah ditambah 3 menit, maka hasilnya adalah berapa yang kalian dapatkan? 15 jam 32 menit 30,46 detik. Ya, betul. Maka ini adalah untuk perhitungan waktu asar Kota Samarinda dan sekitarnya. Sekarang kita akan bandingkan dengan hasil atau dengan jadwal imsakiyah waktu fasya. Jadwal imsakiyah Fakultas Syariah. Waktu asar tanggal 4 Mei. Hari Selasa tanggal 4 Mei, waktu asarnya adalah ini. Jam 15.32 menit. Nah, sama ya hasilnya dengan yang tadi kita hitung. Berarti tidak ada selisih, sama hasilnya. Oke, sekarang yang terakhir. Terakhir kita akan menghitung waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib sama caranya yang tadi, yaitu mengkonversi dulu dari sudut waktu ke dibagi 15. Silakan masukkan, nolkan satuan kalkulatornya, lalu masukkan angka 90 derajat, 56 menit, 48 detik. 90 derajat, 54 menit. 54 menit, 23,21 detik.
dibagi 15. Hasilnya adalah, silakan disebut. 6 jam 3 detik 3 menit. 3 menit 37,55 detik. Ya, betul. Ini adalah hasil konversi. Sekarang angka 6 derajat tadi kita tambahkan, tinggal pencet angka tombol plus, tambahkan dengan 11 jam. 11 jam 56 menit 48 detik. Berapa hasilnya? 18 jam, Ya, 0,25 menit, 55 detik. Coba ulangi. 18 jam 0 menit, 55 detik. 55 detik. Ya, Ada angka 25-nya enggak? ada Bu, 0,25. 0,25. Itu sudah dijadikan satuan derajat. Ya, 18 jam 0 menit 25,55 detik. ya. Ya, betul. Oke, berarti sama. Sekarang angka yang tadi kita tambahkan nilai interpolasi. Tambahkan 0 jam 11 menit 16 detik. Sama dengan berapa? Disatukan, jadikan satuan derajat. 18 jam 16 jam 11 detik 41,55 11 menit 41,55 detik. Ya, betul. Itu adalah waktu sholat maghrib untuk para sada. Kita tambahkan ihtiyat untuk Samarinda dan sekitarnya, tambahkan 3 menit dari angka yang tadi. Caranya tinggal pencet tombol plus 0 jam dulu atau 0 derajat, 3 menit 0 detik. Sudah? Pencet sama dengan, lalu pencet tombol derajat. Berapa hasilnya? 14 jam 14 menit 41,55 detik. Ya, betul. Jadi ini adalah waktu untuk kota Samarinda dan sekitarnya. Sekarang kita akan lihat. Enggak tahu. Sekarang kita lihat di jadwal Imsakia. Waktu maghrib tanggal 4 Mei. 4 Mei. Nah, 18 lewat 14 menit. Sama ya. Oke, berarti ini adalah waktu untuk sholat maghrib di kota Samarinda dan sekitarnya. Oke, berarti sudah betul. Jadi teman-teman, alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil menghitung 3 waktu sholat ya, sholat wajib, yaitu waktu sholat zuhur, asar, dan maghrib. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi untuk sholat-sholat yang lain, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi ini adalah contoh dari hisab waktu sholat. Nah, untuk untuk yang lain, insya Allah menyusul ya. Oke, ini bagaimana? Sudah bisa dipahami apa yang tadi kita praktekkan? Bisa Bu, alhamdulillah. Ya, bisa ya. Oke, baik. Saya berharap semuanya sudah mempraktekkan meskipun saya tidak bisa melihat di layar semuanya ya. Dan saya tidak tahu kalian berhasil atau tidak, atau mungkin ada yang error atau angkanya berbeda. Nah, itu silahkan kalian ulangi sendiri ya. Jadi materi yang ini sudah saya bagikan di grup tadi. Nah, itu tolong untuk diulangi ya atau dipelajari lagi. Jadi waktu yang sudah kita pelajari adalah waktu sholat zuhur, asar, dan maghrib. Untuk isya yang ada di file ini tidak bisa dijadikan acuan karena ini adalah data lama. Saya belum update untuk yang tanggal terbaru. Jadi jangan dicontoh untuk selain waktu sholat zuhur, asar, dan maghrib. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Pemantapan atau pematangan materi ilmu falak untuk kelas HTN 2.
Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari perhitungan kita hari ini. Menambah Amin. Insya Allah bermanfaat untuk ilmu agama ya. Dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain kesempatan dengan kondisi yang lebih baik dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Oke, teman-teman, dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih Ron, Ibu. Sama-sama. Jangan.